Shalom saudaraku. Apa kabar hari ini, saudara? Seringkali ketika kita lakukan aktivitas kita, kondisi eksternal itu mempengaruhi semangat di dalam hidup kita. Contohnya gimana? Contohnya gini. Ketika kita lihat orang-orang kebanyakan mereka bekerja, belajar, mungkin yang mereka sedang mencari kerja santai, menunda-nunda, berlambat-lambat. Kadang kita juga jadi ketularan tuh. Kita jadi ikutan santai, ikutan nunda-nunda, ikutan berlambat-lambat. Ya, kondisi eksternal seringkali bisa mempengaruhi hidup kita. Ketika kita lihat orang lain bermalas-malasan, bahkan seringkali absen, ya, pura-pura sakit ketika ada hari kejepit, berbohong untuk tidak mengurangi pekerjaannya atau mengurangi kegiatannya. Kadang-kadang kok juga rasanya kepancing ya untuk lakukan hal yang sama. Dan ketika kita lihat orang lain melakukan pekerjaannya, mereka belajar, mereka bekerja, lesu, lemah, gak ada semangatnya, melakukan sekenanya aja, asal-asalan. Kadang-kadang kondisi eksternal itu juga bisa mempengaruhi kondisi kita. Kita jadi ikut-ikutan malas-malesan, jadi ikutan gak ada semangatnya. Firman Tuhan berkata di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Firman Tuhan berkata janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk tidak menjadi malas. Jangan dikurangin semangatnya. Justru sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus bersemangat. Ini adalah etos kerja, etos belajar orang Kristen, anak-anak Tuhan. Kita menjadi pembeda justru dari dunia, untuk kita bisa menjadi kesaksian di tengah dunia bahwa orang-orang percaya begitu bekerja, begitu belajar, dia bekerja dan belajar dengan semangat yang luar biasa. Biar orang-orang dunia, orang-orang lain bisa lihat ada yang berbeda dari anak-anak Tuhan ketika dia melakukan pekerjaannya, ketika dia melakukan belajarnya, ketika dia melakukan kegiatannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa terus bersemangat? Kita lihat ayat lanjutannya. Di lanjutannya katanya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan bekerja, belajar dan melakukan aktivitasnya, melakukannya sebagai pelayanan kepada Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan semangat. Betul tidak? Kata bekerja dalam bahasa Ibrani adalah avodah. Dan ini adalah kata yang sama untuk beribadah. Ketika anak-anak Tuhan secara sadar bekerja dengan pandangan yang benar sebagai ibadah atau pelayanan kepada Tuhan, maka semangat itu pasti akan muncul. Karena tahu yang dilakukan dalam aktivitasnya, dalam kegiatannya, dalam pekerjaannya, dalam profesinya, ini adalah pelayanan kepada Tuhan. Maka ketika ini pelayanan kepada Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah bentuk pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah bentuk kegiatan kita yang kita lakukan dengan sadar untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah roh kita terus bernyala-nyala untuk mempersembahkan pekerjaan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk kita menjadi garam dan terang dunia, jadi teladan di tengah dunia, jadi pembeda yang terus bersemangat, terus rajin untuk melakukan yang terbaik, memiliki etos kerja yang berbeda, etos kerja yang luar biasa untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena ketika kita melakukannya, kita sadar ini adalah pelayanan kepada Tuhan. Ini adalah persembahan kita, yaitu membawa persembahan, sebuah hasil kerja, hasil karya, pekerjaan studi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan melalui setiap kegiatan, aktivitas, pekerjaan, dan belajarmu. Biarlah nama Tuhan
dipermuliakan. Saatnya berubah.